Baik, materi selanjutnya adalah vektor. Hari ini kita akan mempelajari tentang vektor dan analisa vektor beserta nanti ada sedikit contoh dari perhitungan menggunakan vektor. Besaran dalam fisika itu ada besaran skalar dan besaran vektor. Di dalam besaran skalar, dia hanya mempunyai nilai saja. Contohnya ada massa, waktu, suhu, kelajuan, dan lain-lain. Kemudian ada besaran vektor di mana besaran ini mempunyai nilai dan arah. Contohnya posisi, kecepatan, percepatan, dan lain-lain. Kemudian penulisan vektor ada beberapa buku yang menuliskan dengan notasi huruf A dengan tanda panah di atasnya atau ditulis dengan A tebal, cetak tebal. Kemudian dalam penggambarannya, dalam vektor itu ada beberapa cara. Di sini kita bisa melihat contohnya ada vektor A di sini dengan anak panah di sini ya, dengan titik pangkalnya di sebelah kiri, kemudian di ujungnya di sebelah kanan dengan tanda panah. Kemudian kita bisa melihat perbandingan antara vektor A dan vektor 2A. Nah, kita lihat dua kali dari vektor A tersebut. Kemudian kita bisa melihat arah yang berlawanan dari vektor A yang disimbolkan dengan minus vektor A. Dengan arahnya juga kita bisa melihat arahnya ke kiri. Selanjutnya ada vektor B dan vektor minus B. Dalam vektor ada sifat penjumlahan, yaitu sifatnya komutatif, di mana jika kita jumlahkan vektor A dan vektor B, itu akan sama dengan vektor B dijumlahkan dengan vektor A. Di mana kita bisa melihat di sini bahwa kita punya awal di sebelah kiri, kemudian kita punya vektor A dan vektor B. Nah, di sini kita hubungkan antara titik pangkalnya, kemudian ujung dari A dihubungkan dengan pangkal dari vektor B. Kemudian kita dapatkan jumlahnya di sini ya. Jumlahnya A sama dengan B. Atau kita bisa menuliskan dengan vektor B terlebih dahulu dijumlahkan dengan vektor A. Sifat yang selanjutnya dalam penjumlahan vektor yaitu sifatnya adalah asosiatif, di mana ini akan berlaku jika ada tiga buah vektor, vektor A dijumlah dengan vektor B dijumlah dengan vektor C. Maka kita bisa ambil vektor A dan vektor B kita jumlahkan terlebih dahulu, baru kemudian dijumlahkan dengan vektor C. Ini akan bernilai sama dengan vektor A, nanti akan dijumlahkan dengan jumlah dari vektor B dan vektor C. Nah, di sini digambarkan, jika nanti kita punya vektor A dijumlah dengan vektor B, dijumlah dengan vektor C, maka kita bisa ambil terlebih dahulu. Vektor A ditambah dengan vektor B, kita dapatkan resultannya di sini. Kemudian baru dijumlahkan dengan vektor C. Sehingga kita bisa dapatkan hasil penjumlahannya. Sini ya. Nah, begitu juga cara yang sama. Jika kita jumlahkan terlebih dahulu vektor B dan vektor C, kita dapatkan bentuk ke bawahnya di sini. Nah, baru kemudian dijumlahkan dengan vektor A. Kita dapatkan nilai yang sama, yaitu A plus B plus C. Negatif suatu vektor, yaitu pengurangan dari vektor, ini mengurangkan vektor adalah menjumlahkannya dengan vektor yang negatif, arahnya yang berkebalikan. Sehingga kita bisa melihat jika nanti kita punya vektor A dijumlahkan dengan vektor B yang arahnya berlawanan, maka kita bisa lihat di sini. Vektor A kemudian dijumlahkan dengan minus vektor B. Sehingga kita dapatkan nilai D-nya akan bernilai vektor A minus vektor B. Ini merupakan contoh dari pengurangan vektor. Selanjutnya di dalam vektor itu ada komponen vektor jika nanti kita uraikan dalam sebuah komponen sumbu X dan sumbu Y.
Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita bisa proyeksikan masing-masing ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Nah, sebagai ilustrasi, di sini saya gambarkan ada ada sumbu X dan sumbu Y ya. Kemudian ada vektor A di sini. Nah, masing-masing diproyeksikan terhadap sumbu X, diproyeksikan terhadap sumbu Y. Maka di sini AY, di sini adalah AX. Maka kita bisa melihat di sini ada sudutnya. Nah, sudutnya nanti bisa kita lihat di situ ya, bahwa kalau kita gunakan hukum trigonometri di sini, rumus trigonometri, di sini ada Y, di sini ada X, di sini ada R. Maka kalau kita mencari cos theta itu adalah X per R. Maka kalau kita mau mencari X ini adalah R cos theta. Nah, begitu juga dengan sin. Sin itu adalah, sin theta itu adalah Y per R. Sehingga kalau kita mencari Y-nya adalah R sin theta. Nah, ini juga akan kita gunakan dalam operasi dari vektor tersebut. Maka kita bisa dapatkan AX itu adalah A, besarnya A ya, di sini vektor A cos alpha. Begitu juga dengan Y di sini. A sin alpha. Atau dengan menggunakan theta kita bisa gambarkan di sini ya. Gambarkan menjadi bentuk rumus yang kita gunakan di sini. AX sama dengan A cos theta. Nah, kemudian AY di sini adalah besarnya A sin theta. Kemudian berapa besarnya? Besarnya dari A ini adalah akar dari AX kuadrat dijumlah dengan AY kuadrat. Kemudian arahnya kemana? Arahnya kita menggunakan tangan theta. Tangan theta adalah AY dibagi dengan AX. Atau nanti kita gunakan di sini adalah theta itu adalah arkes tangan dari AY per AX. Kemudian ada penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, di sini kita bisa melihat kalau kita gunakan beberapa metode perhitungan yang bisa kita gunakan. Salah satunya ada metode segitiga. Metode segitiga ini prinsipnya sama ya, sama-sama kita hubungkan antara vektor A dan vektor B, di mana vektor A nanti digambarkan sesuai dengan arahnya, kemudian ujung dari A ini dihubungkan dengan pangkal dari vektor B, sehingga kemudian kita bisa jumlahkan resultannya, yaitu dari pangkal dari vektor A dihubungkan dengan ujung dari vektor B, sehingga kita bisa dapatkan jumlahnya. Kemudian kita gunakan metode jajar genjang. Metode jajar genjang juga sama, kita prinsipnya sama seperti segitiga, di mana nanti kita hubungkan pangkal dari vektor A dan vektor B pada satu titik yang sama, kemudian dibuat seperti jajar genjang, kemudian di sini yang di tengah ini merupakan resultannya, di mana resultannya ini adalah vektor A dijumlahkan dengan vektor B. Berapa besarnya? Nah, besarnya bisa kita hitung dengan menggunakan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. Dengan catatan di sini kita punya sudut ya, sudut di sini adalah sudut tetanya. Sudut theta itu adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Jika vektor A dan vektor B searah, artinya tetanya sama dengan 0 atau berhimpit antara vektor A dan vektor B. Nah, seperti ini. Ini vektor A, kemudian di sini ada vektor B. Jika berhimpit, sudutnya berarti 0. Sehingga kita bisa langsung jumlahkan. Kemudian catatan yang kedua adalah jika vektor A dan vektor B ini berlawanan arah berarti artinya vektor A ke kanan, kemudian vektor B ke kiri. Nah, berarti sudutnya adalah 180 derajat. Nah, sudutnya
180 derajat, berarti cos 180 derajat dalam kita bisa hitung di situ. Kita dapatkan nilainya adalah, resultannya adalah A minus B. Kemudian jika saling tegak lurus ini artinya adalah jika vektor A, ini vektor A tegak lurus terhadap vektor B. Nah, ini membentuk sudut 90 derajat. Cos 90 derajat bernilai 0, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah menjadi, resultannya menjadi 0, saling tegak lurus. Kemudian penjumlahan dan pengurangan vektor dengan metode uraian, ini metode yang ketiga. Metode uraian ini juga sama, kita gambarkan di dalam sumbu X dan sumbu Y. Kemudian masing-masing kita punya vektor A, ada vektor B, ada vektor C di sini. Nah, kita proyeksikan masing-masing ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini adalah AX, kemudian ada AY, di sini ada BY, kemudian di bawah, di sini adalah BX. Kemudian di sini adalah CX, kemudian di sini adalah CY. Kita lihat arahnya di sini. Kalau yang ke kanan berarti positif, kemudian yang ke kiri di sini ada BX ini bernilai negatif, kemudian CY-nya juga bernilai negatif. Kemudian masing-masing kita buat dalam bentuk tabel, kita tuliskan di sini ada vektor A, vektor B, vektor C, kemudian proyeksinya terhadap sumbu X dan sumbu Y, kita dapatkan nilainya, kemudian hasilnya akan kita jumlahkan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pada saat menggambarkan dalam sumbu X dan sumbu Y, di sini diketahui juga sudutnya, masing-masing sudutnya berapa. Nah, dari sini nanti kita bisa gunakan rumus trigonometri yang biasa kita gunakan. Nah, di sini ya, ada sudut theta, ada Y, ada X, ada R. Nah, seperti kemarin, kita bisa gunakan untuk mencari misalnya cos theta, kemudian X per R, X itu adalah R, cos theta. Sin theta juga sama, Y per R, Y ini adalah R sin theta. Nah, hasilnya nanti kita gunakan untuk kita tuliskan di dalam tabelnya. Kemudian kita hitung berapa besarnya, besar dari resultannya. Kita gunakan jumlahan dari resultan sumbu X dan sumbu Y, kemudian kita kuadratkan dan diakarkan. Bagaimana arahnya? Arahnya bisa kita gunakan dengan menggunakan rumus dari tangan. Tangan alfa itu adalah RY, jumlah dari RY di sini, kemudian dibagi dengan resultan dari X-nya. Nah, atau dengan menggunakan arcus tangan. Sama dengan RX, ketemu sudut yang digunakan. Nanti kita bisa plottingkan di sini. Plottingkan berapa besar dari resultannya. Nah, ini sudutnya dari sudut alfa tadi. Selanjutnya vektor satuan. Nah, vektor satuan ini dalam arah sumbu X ini vektor satuannya adalah I. Vektor satuan untuk sumbu Y itu adalah J. Vektor satuan untuk Z itu adalah K. Maka kita bisa uraikan menjadi bentuk persamaan dalam vektor di sini. Ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Dan kita bisa tuliskan menjadi bentuk yang seperti ini. Kemudian sifat-sifat perkalian vektor satuan. Nah, di sini kita gunakan dua buah macam perkalian. Yang pertama adalah perkalian titik atau dot. Kemudian yang kedua adalah perkalian silang atau cross product nanti.
Nah, syaratnya adalah jika I dot I sama dengan J dot J sama dengan K dot K ini akan bernilai dengan sama dengan 1. Selain itu akan bernilai dengan sama dengan 0. Nah, ini berlaku untuk I dot J, J dot K, K dot I, ataupun I dot K, dan lain sebagainya. Ini akan bernilai 0. Nah, itu syaratnya. Kemudian kalau di perkalian silang, di sini dalam bentuk cross di sini ya, kebalikannya dengan dot. Nah, sehingga kita dapatkan di sini I cross I sama dengan J cross J sama dengan K cross K ini akan bernilai 0. Nah, di dalam perkalian cross ini ada aturannya di sini ya. Nah, di sini ada I cross J hasilnya adalah K. Kemudian J cross K hasilnya adalah I. Nah, ini ada aturannya. Jika nanti dalam searah jarum jam bernilai positif, tapi nanti kalau berlawanan nanti akan bernilai negatif. Seperti ini. Nah, berikut contoh untuk perkalian titik antara dua vektor, ada vektor A dan vektor B. Kemudian masing-masing kita tuliskan isinya dari vektor A dan isi dari vektor B. Maka kita bisa kalikan. Nah, ini masing-masing dikalikan. Masing-masing dikalikan. Kemudian di C juga dikalikan ke masing-masing sukunya. Kemudian yang K juga sama. Nah, kita lihat di sini aturannya adalah jika I dot I ini akan bernilai 1, J dot J bernilai 1, K dot K bernilai 1. Selain itu bernilai 0. Maka kita bisa tulis di sini ya, perkaliannya bahwa AX dikalikan BXI ini akan menghasilkan bentuk perkaliannya di sini. Kemudian kita jumlahkan dengan yang ada di sini. J dengan BY, J. Nah, kita dapatkan di sini. Kemudian AZK dikalikan dengan BZK. Nah, hasilnya di sini. Sehingga akan menghasilkan besaran dalam bentuk skalar. Nah, dari vektor, karena hukum tadi, nah, syaratnya tadi, kita bisa lihat bahwa hasil dari perkalian titik antara dua vektor di sini akan menghasilkan besaran skalar. Cirinya adalah tidak ada I, J, dan K-nya. Kemudian perkalian silang antar dua vektor. Nah, pada perkalian silang di sini akan menghasilkan vektor yang baru, vektor C. Karena kita bisa lihat di sini hukumnya adalah C sama dengan A cross B ini akan menghasilkan AB sin theta. Pada perkalian silang antar dua vektor ini berlaku juga. Kita tuliskan dulu semuanya di sini vektor A dan vektor B. Kemudian kita bisa saling kalikan. Nah, sama juga ya, kalikan. Tetapi kita punya syarat bahwa kita menggunakan hukumnya adalah I, J, dan K. Nah, jika I cross J, maka akan menghasilkan K. Kemudian J cross K akan menghasilkan I. Kemudian K cross I akan menghasilkan C. Nah, sehingga aturan ini kita gunakan menjadi bentuk perkalian seperti ini. Nah, di samping itu ada sifatnya di sini. Kita punya pegangan bahwa jika nanti perkalian cross yang sama, nah, akan menghasilkan nilai sama dengan 0. I cross I, J cross J, K cross K ini akan bernilai 0. Sehingga nanti kita bisa, ada cara yang paling mudah di sini pada perkalian cross A cross B, maka semuanya kita tulis dulu nih.
I, J, K, kemudian AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. Nah, kita tuliskan, kemudian kita gunakan di sini. Nah, yang berwarna hijau positif, berarti yang ke sini positif ya. Ini positif, positif. Yang di atas ini adalah negatif, yang merah. Sehingga kita bisa jadikan satu. Kemudian kita dapatkan bentuk dari perkalian A cross B ini akan menghasilkan sebuah vektor yang baru. Karena di sini cirinya masih ada I, J, dan K. Berikut ada contoh ya. Ada contoh vektor A dan vektor B. Yang pertama, kita cari dulu misalnya kalau kita mau menghitung A tambah B, berarti sama ya, 4I plus 2J minus 3K ini dikurangi dengan 3I plus 5J plus 2K. Nah, ini sama ya, dijumlahkan di sini. Nah, tinggal dijumlahkan, berarti tinggal dijumlahkan. Seperti biasa, 7I, kemudian ditambah berapa di situ? 7J, kemudian minus 3 ditambah 2, minus 1. K. Nah, begitu juga dengan yang pengurangan. Kemudian misalnya kalau kita pengen menghitung A dot B, nah kita bisa gunakan juga ya di sini ya 4I plus 2J minus 3K, kemudian dot 3I plus 5J plus 2K. Nah kita lihat yang sama akan bernilai, ini dikalikan semuanya, diuraikan. Nah dikalikan semuanya, ini juga sama. Nah, tetapi kita punya syarat bahwa jika yang sama akan bernilai 1, selain itu bernilai 0. Sehingga kita gunakan di sini 4I kali dengan 3I sama dengan 12. I dot I 1, berarti tidak perlu ditulis. Selain itu bernilai 0. 4I dikalikan dengan 5, J ini akan menghasilkan 0, ini juga sama menghasilkan 0. Kemudian di sini juga 0, 2J dikalikan dengan 3I ini bernilai 0. Kemudian 2J dikali dengan 5J berarti ada nilainya 10. J dot J 1 tidak perlu ditulis. Kemudian 2J dikalikan dengan 2K bernilai 0. Kemudian di sini minus 3I dikalikan dengan 3, minus 3I 0. Kemudian ini juga 0. Minus 3 dikali dengan 2 berarti minus 6. Nah, selanjutnya kita tulis di sini ya. 12 tambah 10 dikurangi 6. Berarti 22 kurangi 6. Sama dengan 16. Nah, ini skalar. Nah, kemudian A cross B. Nah, kita lihat di sini A cross B. A cross B. Nah, kita gunakan alat bantu di situ ya, I, J, K. Kemudian kita tulis isinya masing-masing 4, 2, minus 3, 3, 5, 2. Nah, I, J. Berarti 4, 2, 3, 5. Nah, ini bernilai, kita jumlahkan, kemudian yang ke atas negatif, ini juga negatif. Ini positif. Kemudian kita tuliskan di situ ya, 4I, kemudian dijumlah dengan minus 9J, kemudian ditambah 20K, kemudian di sini 6K minus ya, 6K, kemudian minus 15, ini ada minus lagi berarti positif, kemudian di sini minus 8,
C. Nah, hasilnya bisa kita dapatkan bentuk. Nah, kita jadikan. Nah, ini di sini I-nya kita jadikan 1, berarti 4. 4I ditambah 15J. Kemudian 15I, maaf, di sini. 15I. Kemudian minus 9. 9J. Minus 8C. Kemudian di sini ada plus 20K minus 6K. Nah, ini sudah jadikan 1 ya, berarti 19I. Kemudian ini minus 17J. Di sini 14K. Nah, hasilnya ketemu di sini ya, sama. Nah, inilah akhir dari perhitungan menggunakan analisa vektor penjumlahan, pengurangan, kemudian ada perkalian, perkalian dengan dot, dan perkalian dengan cross. Selanjutnya kita bisa latihan soal yang lain. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.